Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Taman Inspirasi. Oke teman-teman, kali ini saya berada di ladang pertanian cabai ini kawan-kawan. Ini adalah tanaman cabai jenis cakra minyak dengan populasi tanaman hanya 370 batangan ini teman-teman. Dan untuk saat ini tanaman cabai ini sudah 7 kali proses pemetikan buahnya. Dari pemetikan yang pertama sampai saat ini yaitu 7 kali proses pemetikan buahnya teman-teman. Dengan kapasitas tanaman 370 batang. Di sini alhamdulillah saya sudah mendapatkan 244 kilo ini teman-teman. Dan untuk buahnya di sini masih cukup banyak. Dan di pemetikan yang ketujuh ini akan saya terapkan untuk mempersiapkan pembuahan trip yang kedua sebelum buah pertama ini habis saya petik teman-teman. Oke, bagaimana proses untuk pembuahan trip yang kedua agar tanaman cabai rawit ini setelah melewati pembuahan trip yang pertama habis, tentunya kita bisa mendapatkan pembuahan trip yang kedua dengan buah yang jauh lebih banyak daripada trip yang pertama teman-teman. Oke, bagaimana prosesnya? Di sini kawan-kawan bisa melihat sendiri cara apa yang saya lakukan. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk membuahkan trip yang kedua agar kita bisa mendapatkan buah yang cukup lebat, tentunya hal utama yang harus kita perhatikan mengurangi penyerapan nutrisi pupuk yang akan kita berikan nantinya teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri di bagian sana tampak daun-daunnya sudah saya kumpulkan. Untuk menerapkan pembuahan trip yang kedua, caranya seperti ini teman-teman. Untuk daun-daun besar yang ada di bagian bawah maupun atas seperti ini kawan-kawan, kita harus melakukan proses pruning daun agar nutrisi pupuk yang kita berikan tidak habis diserap oleh daun-daun besar seperti ini. Tentunya untuk daun-daun besar yang ada di bagian bawah maupun atas, ini yang lebih cepat menyerap nutrisi pupuk. Setelah tanaman cabai ini kita berikan nutrisi pemupukan. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk daun-daun besar seperti ini harus kita buang. Selain mengurangi penguapan, di sini juga mengurangi penyerapan nutrisi dari pupuk yang bakal kita berikan nantinya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan untuk cabang-cabang yang tidak produktif di bagian bawah maupun tengah, di sini harus kita buangi juga teman-teman. Oke, untuk daun-daun besar yaitu daun-daun utama yang akan saya pangkas seperti ini contohnya teman-teman. Di sini tampak dari daun utama, dari pangkal batang. Ini adalah daun utama yaitu daun besar seperti ini. Bisa kita rempel seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita rempel seperti ini, tentunya untuk sinar mataharinya dapat mengenai media di bagian tengah, atas maupun bawah teman-teman seperti ini. Dan untuk tunas-tunas baru, tunas-tunas air yang tidak produktif juga kita rempel teman-teman, agar nutrisi yang akan kita berikan nanti dapat tersalurkan untuk memunculkan tunas-tunas baru dan juga bakal bunga yang akan menjadi buah nantinya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini kawan-kawan. Untuk tanaman cabai ini nanti akan saya buang semua. Untuk cabang-cabang yang tidak produktif yang ada di bagian bawah seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Oke, dan untuk daun-daun yang sudah kita petik seperti ini nanti akan saya kumpulkan dan saya buang
alangkah lebih bagus kita bakar kawan-kawan. Oke, di sini saya akan melakukan proses pemetikan daun-daun besar yang ada di bagian bawah maupun atas kan kawan. Oke, tampak untuk pertumbuhannya di sini sangat teduh. Ini yang menyebabkan kelembapan yang tinggi kawan-kawan. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya setelah proses pemetikan daun-daun besar yang sudah berhasil saya petik. Di sini saya sudah mendapatkan satu arko besar ini teman-teman. Ini daunnya cukup banyak. Apabila kita biarkan seperti ini, tentunya akan mengganggu dan menyerap nutrisi pupuk yang akan kita berikan, dan tentunya menghambat pertumbuhan tunas baru teman-teman. Oke, setelah saya petik seperti ini untuk daun-daun utama, yaitu daun-daun besar, di sini tampak sinar mataharinya sudah mulai menyinari di bagian tengah-tengah tanaman cabai rawit ini teman-teman. Oke, di sini sudah sedikit terbuka, walaupun belum sepenuhnya. Untuk daun-daun besar ini saya ambil semua. Oke, di sini mungkin teman-teman masih banyak yang menanyakan daun utama itu seperti apa, daun-daun besar yang bisa kita ambil. Oke, seperti ini contohnya teman-teman. Untuk daun utama, yaitu daun-daun yang besar, di setiap ruas cabang di sini memiliki daun utama teman-teman. Ini adalah daun utama, yaitu daun besar. Di sini bisa kita ambil seperti ini. Di setiap ruas cabang tentunya akan memiliki daun utama. Inilah yang lebih utama menyerap nutrisi pupuk. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini untuk daun utamanya bisa kita ambil semua, baik dari bagian bawah sampai ke bagian atas, untuk mengurangi kelembaban teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk daun-daun utama di sini masih belum selesai semua. Di sini ada 17 bedengan sampai ujung sana teman-teman. Dan yang baru saya selesaikan di sini baru mendapatkan 3 bedeng. Ini saya sudah mendapatkan satu arko untuk daunnya, yaitu daun-daun yang besar. Oke, seperti ini teman-teman. Ini daun utama, dan juga cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini bisa kita buang. Oke, untuk penampakan tanaman cabai rawit yang sudah saya pruning daunnya utama, yaitu daun-daun yang besar, di sini tampak agak renggang, sinar matahari sudah cukup menyinari di bagian tengah. Sedangkan yang belum saya pruning daunnya teman-teman, di sini tampak masih gelap, masih lebat daunnya. Oke. Di sini apabila terus kita biarkan, ini akan menyerap nutrisi pupuk yang sangat banyak teman-teman. Semakin hijau semakin kuat pula dia menyerap pupuk yang kita beri. Jadi untuk tahap pembuahan trip yang kedua, kita harus melakukan teknik seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, karena keadaan saat ini tepat di pukul 9:20, di sini sudah tampak panas teman-teman. Jadi saya akhiri dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang berbudidaya tanaman cabai rawit. Semoga bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.